air. Kalau dia sholat telanjang karena tidak ada alat penutup, masa sholatnya tidak perlu diulang. Yang perlu diulang itu kalau dia tidak ada air dan tidak ada debu. Itu pas kemudian ada debu atau ada air harus diulang. Iya, alasannya kenapa diulang itu karena itu sah. Kan sholatnya udah sah. Iya. Iya, kenapa harus diulang? Ya karena tidak suci. Nah, ini yang terjadi pada saya sendiri ya. Mungkin itu kalau itu lebih dekat diulang. Contoh saya Sebentar. cepat. Iya. Karena Bentar, tadi mengatakan udah sah. Iya. Tapi begitu ada itu harus sholat lagi. Harus diulang. Seperti yang telanjang nggak diulang. Iya, seperti telanjang tidak Iya. diulang. Kenapa? Kenapa harus diulang? Karena wa amma faqdu tahurain. Orang yang tidak mempunyai alat bersusuci tak suci boleh sebenarnya. Bila kita tak suci, cuma bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak boleh. Artinya kenapa wajib mengulangi? Karena saya tidak mempunyai wudu di situ. Tidak suci kan? Wajib mengulangi. Walaupun kata-kata kasar Karena alasannya begini ya, alasannya tidak suci. Nah. Tapi pertanyaannya adalah, tapi kenapa ketika dia telanjang, syarat kemudian kan harus menutup aurat. Tapi ketika fa'in ajaza tidak mampu menutup aurat, boleh sholat telanjang dan tidak usah diulang. Nah, karena fa'in ajaza, kata-kata fa'in ajaza, karena itu terfokus kepada fa'in ajaza. Tidak ada kemampuan untuk menutup aurat. Akan tetapi dia punya wudhu di situ. Makanya nggak usah mengulangi terhadap sholatnya, beda. Wa amma faqidu tahura. Jadi permasalahannya udah paham ya, tentang faqidu tahura ini itu tidak mengambil wudhu ya. Kalau misalkan tadi yang auratnya terbuka tidak memakai baju selai pun dia punya wudhu. Ya oke, itu bisa diterima guys. Kemudian yang berikutnya Zakaria kasih mic terkait menutup hijab mukanya apa itu? Niqab, cadar. Nih, saya jawab ya Zakaria, biar cepat terakhir ini. Gimana? Di dalam kitab Al-Ummi, Imam Syafi'i berkata begini, wa kullul mar'ati auratun. Ini setiap semua perempuan nikah aurat. Aku bini ini aurat. Ini kan kau bini jadi orang. Wa aurat illa kaffaiha wa wajhiha, kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya. Jadi wajahnya kan tak wajib topi. Iya, tapi ini kan di dalam sholat ya. Di dalam sholat apa di luar sholat? Di luar sholat. Berarti di luar sholat. Tapi aurat berarti ini di luar sholat. Adapun cadar yang biasa kita lihat itu pada orang nekop, nikah adat istiadatnya orang Mekah. Atau bisa dikatakan budaya Arab. Berarti nekop budaya, bukan syariat. Iya, boleh. Budaya gitu. Berarti kau dapat panjenengan ini alhamdulillah bisa kau baca ngoribat. Ini malah muka manfaat ilmu lah. Tempat. Zakaria. Ayo, silakan. Ayo, cepat. Masalah diskriminasi tadi kalau orang cantik. Waalaikumsalam. Kenapa kok dibilang diskriminasi kalau orang cantik, kalau orang jelek enggak? Karena seorang perempuan berumur pun jadi ketahuan cantik. Perempuan itu tidak ada yang jelek, semuanya cantik. Kenapa? Perempuan yang suka yang jelek ada yang suka, yang cantik juga ada yang suka. Jadi ada lapisannya. Artinya relatif. Kenapa harus yang cantik harus pakai nikah atau gimana? Kalau yang cantik wajib pakai itu, kalau yang jelek nggak wajib gitu. Karena ada hubungannya antara yang jelek dan laki-laki yang jelek dengan perempuan jelek itu harus dong. Sebenarnya lanjut. itu bukan diskriminasi. Akan tetapi justru nikah itu dikatakan diskriminasi.
seperti Pak Abu bilang tadi, yang wajib karena begini, ayo kita ajak tentang Sunnah berpikir. menutupnya kalau itu wanita cantik karena khawatir terjadinya fitnah. Nah, kalau fitnah itu ketika kita mau hadir kemana, itu tidak diperkecualikan. Kecuali kalau Idul Fitri itu. Sebenarnya begitu, ada perkecualian di situ. Tidak, kalau misalkan ini diskriminasi sebenarnya ya, kata-kata niqab karena apa? Dia tidak menunjukkan asli dan bentuk aslinya perempuan. Kalau misalkan ini mono, nah tiba-tiba ditutup dengan niqab, nah itu kan bisa cantik kelihatannya, walaupun orang itu jelek. Nah itu diskriminasi sebenarnya. Makanya Imam Asy-Syafi'i itu tidak memperbolehkan. Tidak membolehkan, kecuali Ashabus Syafi'i itu beda. Kata-kata Imam Asy-Syafi'i dengan Ashabus Syafi'i itu beda. Atau Syafi'iyah. Nah, Syafi'iyah termasuk Ashabus Syafi'i. Ashabus Syafi'i itu beda. Nah, tentang as-salafus shalihun, nah tentang perbedaan dikatakan di kitab Al-Umm jelas wa kullul mar'ati awratun illa wajhi illa kaffaiha. Kedua telapak tangannya ini kelihatan. Wa wajhaha, bukan wajah ya. Wa wajhaha, kaffaiha wa wajhaha, dan wajahnya. Sudah paham ya? Ya, sampai di situ. Tetapi lanjutannya adalah, tapi bagi laki-laki yang ingin meminang perempuan seperti adik-adik yang ada di depan ini, anggota hadra, menta'andik hekam, tidak punya tunangan, dan dia ingin meminang perempuan, boleh melihat wajahnya dan telapak tangannya. Boleh. Bebas. Hah? Boleh enggak bisa ada? Coba bisa. Boleh itu. Boleh, tapi kan itu namanya ta'aruf itu ada batasannya. Lah iya, artinya kalaupun dia wanita cantik dia berhijab misalnya, tapi kalau ada laki-laki ingin meminang boleh dibuka wajahnya. Tapi sekarang kan udah bukan Bahkan ta'aruf sama lagi. telapak kakinya itu ya. Itu boleh dilihat itu. Zaman sekarang itu bukan ta'aruf lagi. Hah? Udah keluar dari ta'aruf gitu. Kalau sekarang kan. Apa kalau yang sekarang terjadi? Sekarang mungkin udah digoyang 2 kali, sudah salaman. Orang tua belum tentu disalaman 2 kali. Kalau pacaran coba lihat kalau di kota lah. Nanti kita diskusi minggu depan lagi. Oh, berarti kalau misalnya dalam rangka ingin meminang itu boleh melihat wajahnya ya? Boleh. Boleh ya, tapi harus ada saksi kan? Tapi harus ada pendamping dari keluarga perempuannya. Artinya jangan dibiarkan dia pas itu duaan di kamar. Apa tinggal dong? Hah? Tinggal dong. Kenapa? dia mentodus. Ketinggalan. Yang terakhir Mas Oji tadi masalah tempat itu ya, masalah tempat sholat ya. Apakah sajadahnya apa tempatnya? Kalau misalnya lantainya dia najis, lalu kemudian ditutup dengan sajadahnya suci, ya termasuk suci ya. Boleh itu. Ya padahal misalnya di jalan-jalan itu kan, misalnya kayak di An-Nawaiyah itu kan pas di jalan itu. Iya, Tapi kan waktu dia nolak itu yang jelas yang nampak depan mata itu di masjid. Kan ada kemenceng gitu, tapi dia tetap tidak menghalangi kan, berarti boleh. Kan banjir itu ketika itu ada di anu saja aja. ya artinya setelah menutup aurat sebenarnya ini adalah syaratnya adalah tempat sebenarnya. Setelah ini cuman karena waktunya ya. Jadi boleh, gimana Mas Uji? Bisa diterima? Terima begitu maaf. Enggak, maksudnya kalau misalnya ini tempatnya di jalan misalnya najis, tapi kalau bawa sajadah langsung kita tutupin dengan sajadah, adanya pakai sajadah, maka kita tetap suci walaupun di bawah sajadah itu ada najisnya ya. Kalau sajadahnya Ya itu, kalau sajadahnya kan nempel dengan najis. Di mana itu? Kering. Ya. Yang penting kering. Kita kan bisa Ini bedanya najis. Enggak kering, Tidak, masalahnya ini tidak kering. Tapi kalau ada darurat ya enggak apa-apa terus. Enggak, misalnya begini nih. Jadi begini Mas Uji, di tempat itu ada najis lalu ditimpa dengan sajadah. Apakah sajadahnya ikut najis atau tidak? Begitu ya? Enggak, pertama kan itu jika lantainya yang najis tapi ditutupi sajadah. Sama aja itu bersinar. Bagaimana? Kemudian jika lantainya suci, sajadahnya yang najis. Sajadahnya jangan pakai sedaja lagi. Kalau sedajanya yang najis pakai lantai.
itu udah ketahuan barang najis. Makanya katakan tadi syarat sahnya sholat dengan waktu tempat setelah kasutnya. Wal mu'udu fiha min makanin bila najasin. Jadi kayak gitu. Nah terus jika salah satunya syarat sahnya sholat waktu tempatnya nikah suci. Nah kalau misalkan kita sudah tempatnya tidak suci, sholat di tempat atau dekat dengan hammam, seperti misalkan tempat tinja, mandi tidak boleh di kamar mandi, itu tidak boleh. Dan juga sholat di tempat penyembelihan sapi, itu tidak boleh. Nah ini makan itu mempengaruhi. Ya, sudah paham? Kalau misalkan sajadahnya itu kena najisnya, tapi sajadahnya itu kena najis yang dimaksud, itu boleh. Nah tadi misalkan di jalanan ada apa itu tertutupi dengan apa, dengan sajadah, dengan hampan, itu boleh. Dalam ya, kalau kita sholat di tempat yang itu tidak boleh, karena termasuk syarat sahnya sholat adalah tempat itu steril dari barang yang paham ya. Kalau kasus kemarin yang seperti di Pondok Pesantren Koyak yang hujan ya, itu bagaimana? Sedangkan saya pernah punya teman Lora. Nah, beliau mengatakan kalau sekiranya itu kan Jumatan kan, sekiranya itu sudah kita mengira-ngira bahwasanya itu akan hujan, maka sholat duluan nggak apa-apa. Nah, bagaimana dengan kasus yang santri kayak itu berhujan-hujan? Artinya sholatnya dalam keadaan hujan terus lanjut. Ya ada yang viral itu. Ya, sedangkan kan ya saya punya Lora katanya kalau sekiranya kita udah mendung atau sekiranya kita sudah memprediksi itu hujan, maka boleh sholat duluan. Tapi apakah pernah dibahas itu di Anukoya itu? Yang sholat Jumatan hujan tapi terus lanjut itu? Saya tidak pernah dibahas itu. Tidak pernah dengar. Itu kan otomatis tempatnya itu saya sudah. punya teman di kamar itu bahas itu, Lora itu. Gimana? Boleh? Katanya ya sih. Iya boleh. Nah sekarang pertanyaannya kalau itu ya, maksud saya adalah ketika sholat Jumat kan itu di luar masjid kan, hujan, tapi santri kan sholat terus sampai selesai, walaupun dalam keadaan hujan, itu sah nggak itu sholatnya? Nah ya itu. Waktu itu pernah dibahas nggak di sana? Enggak, beliau cuma mengatakan ya sekiranya kalau mau hujan boleh sholat duluan. Ya, kalau itu Jadi, ya tidak usah. Belum hujan. bisa diterima. Tapi yang waktu sholat terus ikut sholat sampai selesai, kan sampai selesai santri itu terus sholat itu kan, tapi dia posisi di luar masjid. Apakah sah sholatnya itu? Aku kurang tahu. Silakan didiskusikan. Maaf. Malam-malam ya. Demikian ya. Bisa dilanjutkan periode atau minggu berikutnya. Terima kasih. Kita dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan diskusi kita, kajian kita bermanfaat. Amin. Bisa kita amalkan, bisa kita tambal ibadah kita dengan ilmu yang kita dapatkan. Karena beribadah tanpa ilmu bisa jadi tidak diterima. Allahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak siapa ni?